Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvaro Gayali dari D3ME3 dengan NRP 0320030004. Di sini saya akan menjelaskan dan mereview, mempresentasikan kajian proposal dari kakak tingkat saya, Dania Intan Purnamasari dengan NRP 031 503 0022 untuk memenuhi tugas metodologi penelitian dengan dosen pengampunya Bu Nurgita Arumsari. Di sini saya sudah ada proposal tugas akhir yang sudah saya revisi sedemikian rupa dari milik kakak tingkat saya, mulai dari cover bab 1 sampai bab 3 hingga sampai daftar pustaka. Di sini pertama-tama dari cover untuk judul saya ganti proposal tugas akhir karena emang dari benar kita inginnya dari proposal, sedangkan untuk dari sumbernya yaitu saya mendapatkannya dari tugas akhir secara langsung, bukan proposal. Sedangkan di tugas akhir terdapat dosen pembimbing, nama dosen pembimbing sesuai format. Jadi ini saya rubah karena saya memakai proposal, jadi tidak ada nama dosen pembimbing di sini. Tetapi untuk format yang lainnya seperti font yaitu terbucat ukuran 14 dan 16, lalu bold, lalu jarak tepi ke logo, jarak tepi ke tulisan, dan jarak lainnya, ini sudah saya revisi dan benarkan sesuai buku pedoman. Lalu masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan. Bab 1 adalah pendahuluan ya, dan di sini terdapat 5 bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan kelima adalah batasan masalah. Nah, latar belakangnya adalah memuat konteks dan urgensi penelitian. Jadi alasan kenapa sih harus mengangkat penelitian tersebut, itu alasannya apa, terus urgensinya apa, dan lain-lain. Juga memuat studi awal yang relevan sehingga mengerucut ke rumusan masalah seperti itu. Nah, di sini kita bisa mengetahui urgensi atau alasan kenapa Mbak Dania Intan itu mengangkat topik ini adalah ini di paragraf terakhir ya, yaitu perhitungan ini dibutuhkan tujuannya untuk memberikan kenyamanan termal, suhu maupun kelembapan udara pada kondisi masing-masing ruangan pada kapal tugboat, sehingga para operator dan mekanik kapal dapat bekerja secara maksimal serta membantu kinerja mesin lebih efisien dan tidak mudah panas, sehingga jarang dilakukan perbaikan atau maintenance, yang akibatnya kinerja produktivitas kapal akan semakin meningkat seperti itu. Nah, ini juga ada studi awal ya, studi awal yang relevan terhadap topik yang diambil ya, yaitu kan judulnya kan yaitu untuk perencanaan sistem pendingin dan pengkondisian udara pada kapal tugboat seperti itu. Nah, di sini dimuat studi awalnya yaitu penjelasan kapal tugboat itu sendiri, karena kan objeknya kan yaitu kapal tugboat, yaitu di sini dijelaskan kapal tugboat adalah kapal tunda yang digunakan untuk memanuver atau pergerakan utamanya untuk menarik dan mendorong kapal lainnya di atau ke pelabuhan seperti itu. Lalu untuk topiknya yaitu topik yang diangkat yaitu kondisian udara, ini di sini juga dijelaskan yaitu studi awalnya yaitu untuk memenuhi kebutuhan pendingin dan kondisian udara pada kapal tugboat, maka perlu dibuat sistem saluran udara di dalam ruangan untuk mengeluarkan panas di dalamnya dan memasukkan udara dari luar ruangan agar tetap terjaga temperatur dan kelembapannya. Ini juga dijelaskan yaitu yang diperlukan yaitu sistem HVAC, yaitu heat ventilation dan air conditioning seperti itu.
Ini untuk latar belakang yang sudah saya revisi, sedangkan dari milik Mbak Dania, menurut saya untuk latar belakang ini kurang jelas ya, maksudnya belum dijelaskan secara terperinci, jadi kurang rinci seperti urgensi kenapa harus mengangkat topik ini, itu belum sepenuhnya dijelaskan di latar belakang, sehingga sudah saya revisi di proposal yang setelah saya kerjakan seperti itu. Nah ini kan cuma 2 paragraf ya, sedangkan punya saya tadi kan 3 paragraf, karena memang menurut saya ini kurang maksimal ini, maksudnya kurang rinci, kurang kompleks seperti itu. Lalu yang kedua adalah rumusan masalah. Rumusan masalah adalah permasalahan yang mau diselesaikan dan menyebutkan fokus utama berupa pertanyaan dan didukung oleh studi awal dan tesis utama seperti itu. Nah ini adalah di rumusan masalah milik kakak tingkat saya ini berisi 3 poin, dan menurut saya sudah benar dan sesuai dengan judul topik penelitian, yaitu berapa beban pendingin yang didapatkan pada kapal tugboat, berapa kebutuhan kapasitas udara yang disuplai pada kapal tugboat, dan bagaimana desain saluran udara pada kapal tugboat. Nah kalau lihat judul kan, judulnya kan yaitu perencanaan sistem pendingin dan pengisian udara pada kapal tugboat. Nah bagaimana sih kita merencanakan sistem pendingin pada kapal tugboat, dan bagaimana sih kita mengkondisikan kayak temperatur udara biar sesuai dengan kriteria kita. Itu kan kita perlu kayak beban pendinginnya berapa, kita kan perlu mengetahui gitu, beban pendinginnya berapa, beban panasnya berapa, terus kebutuhan kapasitas udaranya berapa, lalu desain ducting, desain saluran udara itu seperti apa. Nah, ini menurut saya sudah jelas dan sudah benar dari kakak tingkat saya ini. Yang ketiga adalah tujuan penelitian. Tujuan adalah target atau sasaran yang mau diselesaikan dari penelitian ini itu. Nah untuk jumlah poin di tujuan penelitian ini sama dengan rumusan masalah. Jadi kalau rumusan masalah ada 3, tujuan penelitian juga ada 3, dan sedangkan ini kan sudah tepat, yaitu ada 3 dan sesuai. Nomor 1 adalah nomor 1 rumusan masalah meminta beban pendingin, tujuan juga dijawab, yaitu mengetahui besarnya beban pendingin yang dibutuhkan. Lalu yang kedua adalah berapa besar kebutuhan kapasitas udara yang disuplai pada kapal tugboat. Nah ini juga diminta mendapatkan kebutuhan kapasitas udara yang disuplai ke dalam ruangan pada kapal tugboat. Lalu yang ketiga adalah bagaimana desain saluran udara pada kapal tugboat. Ini juga sesuai, yaitu mendapatkan desain saluran udara pada yang sesuai dengan ruangan pada kapal tugboat. Jadi menurut saya rumusan masalah dan tujuan ini sudah sesuai dan sudah benar dari milik kakak tingkat saya. Keempat yaitu manfaat ya. Nah di sini milik kakak tingkat saya itu sedikit ada kesalahan ya dan perlu direvisi. Manfaat ini kan, nah nomor 1 ini kan masuknya ke tujuan ya. Nah ini kan salah, ini perlu direvisi. Terus ini kedua juga kan termasuk tujuan ya. Jadi nomor 1 dan 2 ini menurut saya masih salah penempatan, karena masuknya ke tujuan bukan manfaat. Akhirnya nomor ketiga juga ya, jadi 3 poin ini sudah masuk ke tujuan gitu, jadi sudah sepantasnya untuk diganti kan, karena memang bukan ranahnya manfaat kan harapan, kenapa sih kita melakukan penelitian tersebut gitu, bukan hal yang harus diselesaikan seperti itu. Nah untuk manfaat ini sendiri saya revisi menjadi 3 poin, yaitu untuk penulis, perusahaan atau industri, dan pembaca. Nah ini mungkin bisa dibaca sendiri ya. Untuk penulis, yaitu dari penulisan tugas akhir ini dapat dijadikan sebagai pengalaman dan pengetahuan tentang siklus kerja, perhitungan, dan simulasi pada sistem pendingin kapal tugboat. Lalu untuk perusahaan,
yaitu itu dari hasil pembahasan dari tugas akhir ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan bagi perusahaan, informasi tambahan apabila ingin merencanakan dan membutuhkan spesifikasi sistem pendingin pada kapal tugboat, lalu dapat dijadikan sebagai informasi dan pengetahuan tentang pengkondisian saluran udara HVAC pada dan proses kerjanya. Nah, lalu yang kelima adalah batasan masalah. Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah yang ditetapkan agar pembahasan tidak melebar kemana-mana. Di milik kakak tingkat saya ini ada beberapa kesalahan, yaitu nomor satu ini kan sudah dijelaskan ya di subbab awal. Jadi menurut saya tidak boleh masuk ke batasan masalah seperti itu. Jadi untuk batasan masalah ini cuma 2 poin saja, yaitu poin kedua dan poin ketiga. Lalu untuk poin ketiga ini untuk kalimat terakhir ini terlalu bertele-tele ya, sehingga harus dihapus saja. Jadi tinggal tidak merencanakan anggaran biaya pada masing-masing ruangan pada kapal tugboat, gitu aja. Ini sudah saya rubah, tinggal 2 poin saja, yaitu tidak merencanakan anggaran biaya pada masing-masing ruangan pada kapal tugboat. Dan yang kedua adalah seluruh desain hanya mengacu pada perhitungan general arrangement kapal tugboat. Jadi untuk penelitian pada milik kakak tingkat saya ini tidak merencanakan anggaran biaya, jadi hanya memperhitungkan kayak berapa sih besar beban pendingin, berapa sih daya atau kilowatt yang dibutuhkan mesin gitu. Jadi kita nggak merencanakan berapa biaya yang dibutuhkan untuk membeli mesin tersebut, berapa biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki atau menambah daya mesin tersebut, mesin kondensor, evaporator dan lain sebagainya. Lalu juga desain ini hanya mengacu pada perhitungan general arrangement, jadi tidak mengacu ke general arrangement kapal lain. Kapal kan juga banyak ya, untuk kapal tugboat sendiri pun juga ada banyak, tidak hanya punya PT PAL saja seperti itu. Jadi untuk penelitian milik kakak tingkat saya ini hanya mengacu dan hanya dibatasi oleh kapal tugboat milik PT PAL saja, tidak untuk tidak untuk kapal tugboat di perusahaan lain atau jenis lainnya seperti itu. Lalu lanjut ke bab kedua, yaitu dasar teori. Bab 2 adalah dasar teori adalah semua teori yang dipilih berdasarkan kajian pustaka yang melatar belakangi permasalahan penelitian yang dilakukan, juga jadi pedoman untuk mengerjakan penelitian seperti itu. Bentuk dasar teori ini bentuknya bermacam-macam, bisa berupa uraian kualitatif atau persamaan matematis seperti itu. Nah, untuk bab 2 ini sebenarnya nggak ada subbab yang mutlak ya. Jadi untuk subbab di bab kedua ini tergantung sama topik dan objek penelitian yang sedang diangkat. Apakah emang untuk teorinya itu yang relevan ada banyak sehingga perlu subbab yang banyak juga, atau seperti apa. Sedangkan untuk di kakak tingkat saya ini subbabnya ada 6, yaitu yang pertama adalah penjelasan sistem HVAC, yang kedua adalah klasifikasi HVAC pada kapal tugboat, perhitungan beban panas, perhitungan kapasitas udara, dimensi ducting dan rute ducting. Dan menurut saya ke-6 subbab itu sudah benar. Kenapa? Karena emang sesuai dengan yang diminta di rumusan masalah seperti itu. Nah, contohnya kan rumusan masalah kan ini berapa beban pendingin lah. Untuk kita dapat menentukan beban pendingin kan kita juga perlu kayak perhitungan beban panas, terus perhitungan kapasitas udara, ini nomor 2 kan. Lalu saluran udara kan ini juga ada di dasar teori kan, yaitu penentuan dimensi ducting dan penentuan rute ducting. Nah, ini diperlukan untuk menjawab nomor ketiga. Terus kayak subbab keempat di dasar teori itu untuk menjawab kedua. Lalu untuk yang ketiga tadi, subbab ketiga di dasar teori, yaitu
perhitungan beban panas itu untuk menjawab nomor 1. Jadi menurut saya itu sudah tepat, dan juga bentuknya mengerucut ya dari sistem HPAC kan bentuknya umum. Terus lanjut ke klasifikasi HPAC pada kabel takbot, itu lebih mengerucut ke kabel takbot saja. Lalu ke 3, 4, 5, dan 6, jadi kayak piramida terbalik seperti itu. Jadi menurut saya dari segi sebab di dasar teori ini sudah benar. Nah ini penjelasan sistem HPAC kayak pengertiannya, yaitu HPAC adalah akronim dari heating, pemanasan, ventilation yaitu ventilasi, dan air conditioning yaitu pengkondisian udara. Nah, ini penjelasannya, heating itu apa, ventilating itu apa, terus dan air conditioning itu apa, ini sudah dijelaskan di sini. Terus ini instrumen HVAC yaitu chiller, terus FCU, fan control unit ya, AHU, air handling unit, dan cooling tower berupa kondenser seperti itu. Lalu ini klasifikasi HVAC pada kapal dibagi menjadi 2, yaitu naval kapal angkatan laut dan merchant kapal dagang. Nah untuk kapal tugboat yang sedang dibahas dan diangkat di sini adalah kapal dagang, termasuk kapal dagang seperti itu. Ini rumus. Nah, untuk milik kakak tingkat saya ini sebenarnya untuk bab 2 ini kesalahannya seringnya terletak di penulisan kayak ini. Penulisan ini kan kurang menjorok ke dalam ya. Terus kayak tulisan-tulisan ini kan mungkin tidak di italic seperti itu. HVAC, cooling tower, air handling unit dan lain-lain kan tidak di italic seperti itu. Terus kayak ini kayak penulisan rumus kan tidak menjorok ke pojok kiri ya, terus tidak ada penomoran rumus. Nah ini yang sering menjadi kesalahan oleh kakak tingkat saya, seperti kesalahan penulisan rumus, kesalahan penulisan tabel dan gambar. Ini juga kan tengah, bukan di pojok kiri dan pojok kanan. Nah ini kan gambar, seharusnya gambar kan di bawah ya bareng sama sumber, terus spasinya juga harus 1,5. Ini kan gambarnya di atas seperti itu, jadi masih salah. Nah ini juga rumus kan belum, kurang pojok seperti itu. Nah ini gambar juga masih sama, yaitu tidak di bawah, kan yang atas kan tabel ya seharusnya ya, bukan gambar. Nah ini tabel sudah benar ya di atas, terus tidak mencantumkan sumber juga kan. Nah sumbernya tidak ada seperti itu, tidak mencantumkan sumber. Tapi kesalahan di dasar teori milik kakak tingkat saya ini lebih sering ke penulisan ya, penulisan sumber tabel, sumber gambar itu masih kurang gitu. Jadi kayak peletakan penulisan itu masih di atas, masih salah seperti itu. Terus ada beberapa sumber yang emang sebenarnya tidak harus dikutip karena emang kurang apa ya, maksudnya kurang bisa untuk dipertanggungjawabkan karena emang nggak ada rujukannya. Seperti ngambil di WordPress, di Wikipedia, di Blogspot itu masih ada. Jadi itu masih bentuk kesalahan dari dasar teori milik kakak tingkat saya. Nah seperti ini kan sumbernya kan belum cukup untuk bisa dipertanggungjawabkan. Nah ini kayak artikel teknologi.com ini kan tidak jelas ya siapa penulisnya, itu kan belum jelas. Terus ini iklim.net, ini kurang. Tapi ini saat saya buka ini ada penulisnya, jadi mungkin masih bisa dipercaya gitu, daripada yang atasnya tadi yang dari Blogspot. Ini juga
very good. Nah ini index.in.trading ini kan kurang jelas ya, kan kita kan membahas tentang HPAC, sedangkan untuk sumber rujukannya itu dari Indo Trading, kan itu kan juga kurang relevan, sehingga ini seharusnya diganti untuk sumbernya. Nah ini sudah saya perbaiki di proposal yang sudah saya revisi seperti itu. Nah ini untuk gambar dan peletakan penulisan gambar, terus kayak pitokis. Nah tadi kan masih ada beberapa gambar dan tabel itu yang belum memakai format pitokis. Nah ini sudah saya perbaiki. Terus juga untuk sumbernya yang mungkin dari kakak-kakak saya ini belum memakai Mendeley ya, nah, ini sudah saya perbaiki dengan memakai software Mendeley. Nah ini tulisannya, terus rumusnya sudah saya pojok kiri dan pojok kanan. Sudah saya perbaiki semua untuk letakkan penomoran di tabel gambar dan rumus, serta untuk sumbernya. Nah ini sumbernya sudah saya tambahkan, tadi kan tidak ada sumbernya dari kakak tingkat saya. Rumusnya juga sudah saya benarkan. Nah ini untuk rumus beban panas, rumus beban pendingin yang emang nanti untuk perhitungannya itu dibutuhkan, kayak tabel beban panas di radio room, mushroom dan lain-lain itu diperlukan untuk perhitungan kalkulasi nanti di bab 4. Jadi menurut saya sekali lagi ini sudah sangat benar dari pemilihan teorinya, karena semuanya relevan untuk teorinya. Nah ini untuk peletakan sumber dan nomorannya. Nah ini sudah ada benarkan. Nah untuk beberapa sumber tadi mungkin sudah saya ganti ya. Nah ini HTTPS. Nah tadi kan masih hanya berupa URL ya, link internetnya saja. Ini sudah saya citasi, saya masukkan ke Mendeley seperti ini. Ini sudah saya perbaiki. Lalu ketika dalam bab ketiga, yaitu metodologi penelitian. Nah bab 3 ini adalah bab yang menguraikan tentang desain atau metode atau pendekatan yang akan digunakan untuk menjawab parameter penelitian, langkah penelitian dan analisis data seperti itu. Jadi kayak langkah-langkah yang harus kita lakukan sebelum melakukan penelitian, sebelum melakukan pengamatan observasi untuk menyelesaikan rumusan masalah itu dijelaskan di bab ketiga ini, yaitu metodenya seperti apa. Untuk sebabnya sendiri itu ada sumber data, terus ada variabel penelitian, ada juga diagram alir atau flowchart penelitian, yang ketiga adalah diagram alir penelitian. Yang keempat yaitu langkah-langkah penelitian, dan yang kelima adalah jadwal pelaksanaan penelitian. Nah, kita mulai dari yang pertama yaitu sumber data. Nah, menurut saya dari kakak tingkat saya ini yang kurang adalah kurang merinci dari sumber datanya, yaitu data primernya, karena kalau kita lihat data primernya ini tidak
menjelaskan ya, kayak diambil kapan, terus diambil dengan cara apa, terus rentang waktunya kapan, itu kan juga penting ya, karena kan tiap rentang waktu kan juga berbeda-beda ya. Kita mengamati atau mengambil data di bulan Januari dengan bulan Februari kan juga pasti hasilnya berbeda, meskipun objeknya sama seperti itu. Nah, ini kan tidak jelaskan ya kenapa data primernya ini apa, berasal dari perhitungan secara manual ya. Ini kan tidak dijelaskan perhitungannya apa seperti itu. Tapi untuk sumber data ini menurut saya sudah benar ya, karena dijelaskan waktunya kapan, tempatnya di mana, seperti itu. Nah, ini harus saya tambahkan, yaitu data yang didapatkan secara langsung dengan pengambilan terhadap objek, yaitu data spesifikasi mesin dan dana ruangan kapal tugboat dari pengamatan dan wawancara dengan pimpinan divisi atau biro dan teknisi kapal tugboat. Data pengamatan ini diambil saat waktu OJT dalam rentang waktu 3 bulan dari 4 Maret sampai 31 Mei 2019. Lalu untuk data sekundernya menurutku juga sama, mungkin ditambahi seperti jurnal ilmiah, terus kayak spek dari teaser, buku, dan website yang berkaitan. Karena kan kalau kita melihat dari dasar teori tadi, itu kan kita juga merujuk ke jurnal-jurnal ilmiah, juga merujuk ke bukunya Harrington dan website net dan HBBC tadi, seperti itu. Terus kita juga menggunakan software Bezier ya untuk menentukan spesifikasi mesin kondenser dan evaporator. Jadi di sini kan belum ada. Nah, ini kita tambahi di sini. Lalu untuk variabel penelitian ini ada beberapa variabel, yaitu temperatur, luas ruangan, kapasitas udara, dan cooling load gitu. Nah, ini menurut saya sudah benar karena memang sudah dijelaskan. Temperatur ini temperatur apa? Temperatur di dalam dan di luar kapal tugboat. Luas ruangan ini juga dijelaskan luasannya apa, luasan dari tiap ruangan. Terus kapasitas udara ini juga dijelaskan. Dan cooling load adalah besar beban pendingin yang dibutuhkan oleh kapal tugboat. Nah, ini diagram alir penelitian. Jadi diagram alir ini seharusnya sama dengan di langkah-langkah penelitian dan jadwal pelaksanaan penelitian. Kita lihat. Nah, untuk di diagram alur ini ada di literatur, observasi, pengumpulan data, perhitungan data, yaitu menghitung beban panas dan kapasitas udara, analisis dan pembahasan. Nah, ini ada decision ya dan tidak. Jika iya dan sudah benar analisis dan pembahasannya, baru kita lanjut ke pemilihan desain ducting. Jika analisa dan pembahasannya masih salah, kita kembali ke perhitungan data, yaitu menghitung beban panas dan kapasitas udara. Lalu ada pemilihan desain ducting dan rute ductingnya. Di sini ada off-peak ya, karena emang ini berbeda halaman, sedangkan di Mbak Deninya kan tidak ada, karena emang cuma satu seperti itu. Nah, ini saya tambahkan karena emang di cara di sini ada dua, tidak cukup satu halaman, jadi saya beri update. Ini ada kesempatan cara sudah selesai. Nah, untuk datanya ini yaitu data utama kapal dan gambar rencana kapal. Gambar rencana umum kapal ini kan ada di data primer dan data sekunder, seperti itu. Nah, untuk kesalahan dari diagram alir ini adalah dari terminatornya ya, yaitu menurut saya masih kurang oval bentuknya, karena emang sedikit sama dengan proses, yaitu kotak. Jadi menurut saya harusnya diganti untuk terminatornya. Ini
sudah saya ganti dengan bentuk yang lebih oval agar lebih jelas. Nah, ini langkah-langkah penelitian. Kalau di kakak tingkat saya ini masih ada kesalahan karena emang kayak start ini masih ditulis, karena kan seharusnya itu kan buat kegiatan ya. Terus penulisan judul kan harusnya langkah-langkah bukan langkah, ini kan masih ditulis, harusnya kan dihilangkan. Terus ada beberapa kegiatan di flowchart itu tidak dimasukkan di sini seperti itu. Nah, kayak pengolahan data, terus kayak pengumpulan data ini menentukan objek, ini kan nggak ada ya di sini. Nah, ini kan seharusnya nggak dimasukkan karena emang kan diagram alur dan langkah-langkah penelitian kan seharusnya sama seperti itu. Jadi seharusnya ini harus disamakan. Nah, ini sudah saya perbaiki, kayak menghilangkan start tadi, terus menyamakan literatur dan observasi. Ya, ini kan saya jelaskan tahap observasi ini dilakukan untuk mendapatkan dua data teknis peralatan. Nah, data teknis ini diperoleh dengan cara wawancara atau berdiskusi dengan pimpinan divisi atau biro serta engineer yang bertindak sebagai pelaksana pada setiap biro pekerjaan yang ada di PT PAL. Nah, ini studi literatur ya, literatur tujuan untuk mempermudah proses wawancara dan diskusi serta pengambilan data operasional. Hanya ada pengumpulan data, perhitungan data, pemilihan desain ducting, dan kesimpulan dan saran. Ini sudah saya lengkapi dan sudah saya sesuaikan dengan flowchartnya. Lalu yang terakhir adalah jadwal pelaksanaan penelitian. Nah, kalau di tingkat saya ini tidak ada bulan ya, itu kurang jelas. Jadi kayak kan nggak ada, kayak cuma minggu 1 sampai minggu 12, itu kan kita nggak tahu ya bulan apa dan tahun kapan. Nah, ini sudah saya perbaiki bulan Maret, April, dan Mei. Lalu saya juga tambahkan bobot. Sebenarnya bobot kan kalau di kakak tingkat saya kan seharusnya nggak ada, kan memang wajar karena memang ini kan proposal tahun 2019. Sedangkan ini punya saya kan baru, sedangkan kan ada format dan ketentuan baru, yaitu diperlukannya bobot. Nah, ini saya tambahi. Kalau sebenarnya ini nggak salah kalau nggak ada bobotnya, karena memang ini kan lama sebelum ada ketentuan baru. Ini cuma saya tambah saja biar lebih sesuai dengan format yang baru. Nah, ini kan juga seharusnya jadwal ini kan sesuai dengan flowchart dan langkah-langkah penelitian kan. Nah, ini sudah saya perbaiki, sudah saya sesuaikan dengan langkah-langkah penelitian. Nah, ini kan sesuai gitu. Ini kan nggak ada pengolahan data, kan nggak ada pengumpulan data, penentuan objek dan topik dan fokus itu kan nggak ada kan di flowchart. Ini sudah saya hapus seperti itu, sudah saya sesuaikan dengan flowchartnya. Nah, ini daftar pustaka. Untuk daftar pustaka ya, kata-kata saya ini masih belum sesuai dengan format Harvard ya, karena juga tidak menggunakan Mendeley seperti itu. Nah, seperti ini kan tidak sesuai dengan Mendeley. Ini juga artikel teknologi, ini kan bukan sesuai semua. Nah, ini sudah saya ubah dan sudah saya format sesuai aturan Mendeley Harvard Scale. Ini mungkin sebagai bukti kalau emang saya mensitasi dengan Mendeley. Ini berapa rujukan yang sudah saya masukkan dan saya citasi ke dalam proposal ini, daftar pustakanya. Terus untuk formatnya juga kan menjarak ke dalam jika lebih dari satu kalimat. Nah, ini kan tidak, ini benar, ini tidak benar. Nah, mungkin itu saja dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata.
atau mungkin kurang jelas dalam penjelasan saya untuk proposal tugas akhir dari cover sampai daftar pustaka. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.